Puji nama Tuhan, shalom saudara dikasih Tuhan Yesus, shalom. Shalom. Saya percaya ada kebaikan Tuhan yang terus kita alami sepanjang minggu ini. Yang mengalami boleh lambaikan tangan saudara. Wow, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita percaya, kita mau bersyukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Bahwa sampai selama-lamanya kasih setianya, yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus saudara. Mari bersyukur di hadapan hadirat Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidup. Sama-sama katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Sekali lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami bertepuk tangan saudara. Kami bersyukur lebih lagi dengan ucapan syukur saudara katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Mari ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Mari jemaat sendiri katakan, Engkau baik, Engkau lebih lagi saudara katakan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Selamanya Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari naikkan syukur kita katakan, ku berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Selama-lamanya Engkau baik, kami nyatakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik, teramat baik.
Yang percaya katakan amin. Sebab dia baik dulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Haleluya. Mari dengan sukacita saudara katakan, ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Mari lebih lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Lebih lagi saudara katakan dengan ucapan syukur, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Amin. Kebaikannya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Selamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk saudara kasih tahu kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupmu Yesus dan baik hidupku. dalam hidup. Saya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Terus kami mau mengalami kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini, terlebih pada saat ini, kami rindu membawa hati kami mengalami Engkau terus saat ini Tuhan Yesus. Kami buka hati kami bersama-sama kembali, kami angkat kedua tangan kami menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang dengan kerinduan menyembah, memuji nama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu ya Tuhan, merasakan Engkau lebih lagi, lebih dekat lagi bersama-sama. Mengalami Engkau, mengalami perjumpaan dengan yang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari belajar lagu ini bersama-sama Bapak Ibu. Akan sama-sama pujian ini apapun yang terjadi.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari yang rindu mengalami kebaikan-Nya, sekali lagi bersama-sama nyanyikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Sambil kedua tangan kita bersama berkata, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi katakan, ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sendiri nyanyikan pujian ini dari awal bersama-sama. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Dalam segala yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita bersama berkata, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi nyanyikan, ku sembahkan, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari saya mengajak kita mulai sembah Dia. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami rindu mengalami hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kasih anugerah-Mu selalu baru. Terus sembah Dia bersama-sama. Orala barala barala.
nyanyikan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Sekali lagi nyanyikan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu biarkan musik saja, biarkan musik saja. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih. Kami sembah Kau ya Tuhan, mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita bersama-sama kembali nyanyikan, katakan ku sembah. Come on. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan kedua tangan kita berkata, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu sekali lagi nyanyikan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Berikan tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita. Buka hati kita bersama-sama mulai sembah Dia. Sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan lebih lagi. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau cari wajah-Mu ya Tuhan. Kami mulai sembah nama-Mu ya Tuhan. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Haleluya. Shalana baralabo, yaralaba, yaralabaralaba, ya shalana bo, yaralaba, shalana baralabaralabo, yaralaba, yaralabo. Haleluya. Yaralaba.
Kami perlu Roh Kudus-Mu terus hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami mau mengalami Engkau saat ini Tuhan. Haleluya. Mari tanpa musik Bapak Ibu, tanpa musik, angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Ibu Saudara sendiri sekali lagi nyanyikan kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Nah, kedua tanganmu bersama-sama. Lebih dari hidup. Tuhan, ya Tuhan, bawa lidahku hanya memuji-muji-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari sekali lagi bersama-sama. Come on. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagi kami. Mengangkat kedua tangan kami, Tuhan Yesus, kami berkata, semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sehabis hujan. Dengan kedua tangan kami bersama-sama, kami mau nyanyikan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis
lagi kita nyanyikan bersama-sama. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin, amin. Rahmat baik bagi semua karena kebaikan-Mu. Semua yang ku alami bersama-Mu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Sorak haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Tuhan. Come on, come on. Engkaulah berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Kami angkat kedua tangan kami sekali lagi, nyanyikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan haleluya. Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Engkaulah Allah yang bertahta, Allah yang memerintah akan segalanya. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu ibadah kami sia-sia. Tanpa kehadiran Tuhan, pujian nyanyian kami sia-sia. Tanpa hadir di tengah-tengah kami Tuhan, maka doa-doa kami pun sia-sia. Biarlah kehadiran-Mu Tuhan memenuhi setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang rindu akan pemulihan daripada Tuhan. Mereka yang rindu kesembuhan daripada Tuhan. Mereka yang rindu menerima jamahan daripada Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu dalam hati mereka. Ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka mendapatkan jawaban doa mereka. Mereka mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap hati kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur ketika Engkau taburkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Sehingga firman yang kami dengarkan, dia bisa bertumbuh dengan subur, bisa bertumbuh dengan kuat, bahkan menghasilkan buah. Dan buahnya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan salib-Mu. Biar hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Biar kuasa salib Yesus, kuasa kebangkitan Yesus nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya bersyukur kembali bisa ada di tempat ini, di Persekutuan Doa Raja Wali. Terima kasih buat Ape Nyunyu, buat Aking, juga semua tim pelayanan yang ada di tempat ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan
sesuatu yang Tuhan tetapkan ya untuk saya sampaikan di tempat ini, karena ada begitu banyak bahan khotbah yang saya siapkan, tetapi Tuhan mau supaya saya bawakan tentang doa. Ya, judulnya hari ini adalah doa atau pray, seek the will of God, mencari kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, doa adalah platform yang Tuhan sediakan buat kita semua untuk kita punya akses dengan kerajaan Allah. Doa adalah bentuk komunikasi paling sederhana yang Tuhan berikan buat anak-anaknya supaya kita bisa terhubung dengan Dia. Tapi seringkali kita di dalam kehidupan kita salah menggunakan platform ini. Ya. Kita tidak efektif dan tidak efisien menggunakan yang namanya platform yang Tuhan sediakan, yaitu doa dalam kehidupan kita. Itulah kenapa di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga, Rasul Yakobus mengatakan demikian, bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu dan kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya minta Bapak Ibu Saudara perhatikan ke depan sebentar. Ada satu orang ya, dia tidak berdoa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Ada yang salah ini Bapak Ibu Saudara? Enggak ada yang salah. Ya. Wajar dia tidak berdoa, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dikatakan yang berikutnya, ada seseorang yang berdoa, mungkin dia sudah lama berdoa, dia sangat sering berdoa, dia sangat keras berdoa, tapi dia nggak mendapatkan apa-apa. Mana yang salah Bapak Ibu Saudara? Orang yang tidak berdoa atau orang yang berdoa? Orang yang berdoa. Ya. Kalau dia tidak berdoa, tidak mendapatkan apa-apa, itu sesuatu yang wajar. Tetapi ketika orang berdoa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, ada yang salah dengan orang yang berdoa ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa apa? Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, doa itu ada caranya. Ya. Doa itu ada metode yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan doa menjadi platform yang bisa membuka akses kerajaan Allah. Bahkan berkat-berkat Tuhan untuk Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Lewat doa, Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengalami pemulihan. Lewat doa, banyak orang menerima berkat daripada Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Tetapi kenapa ada orang-orang yang berdoa, tetapi mereka tidak akan mendapatkan apa-apa? Ya. Pengertian yang salah tentang doa membuat kita salah di dalam berdoa, dan salah berdoa tidak menghasilkan apa-apa. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Kita mengerjakan sesuatu, tapi kita tidak sesuai dengan tujuan yang mau dicapai dari apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita mau belajar pengertian tentang doa, supaya kita tahu apa itu doa, bagaimana kita berdoa, dan apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan doa yang benar, apa yang terjadi ketika doa kita dijawab oleh Tuhan. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita dibagi menjadi dua, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini nggak usah diapalin Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti di surga nggak akan ditanyain Tuhan. Tapi kita mau belajar sesuatu dari kata-kata ini. Ya. Dalam Perjanjian Lama, kata berdoa itu banyak menggunakan kata tefilah. Ya. Walaupun ada kata lain yaitu karas, sya'al. Demikian juga dalam Perjanjian Baru ada berbagai kata yang digunakan untuk pengertian berdoa. Tetapi kita mau belajar dari makna kata yang paling dalam berdoa, yaitu kata tefilah. Kata tefilah paling banyak digunakan di dalam Alkitab, dan kata tefilah ini Bapak Ibu Saudara punya akar kata. Akar kata inilah yang memberikan kita pengertian tentang bagaimana kita harus berdoa. Nah, kata tefilah ternyata punya akar kata yaitu kata palal. Next. Jadi akar kata tefilah adalah kata palal, Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah itu palal? Ya. Palal diterjemahkan dengan tindakan datang kepada Allah dengan kerendahan hati, mengevaluasi diri dan memohon
kehendaknya. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Datang kepada Allah dengan apa? Kerendahan hati, mengevaluasi diri, lalu mencari apa? Kehendaknya. Ya. Coba kita renungkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita kan sering berdoa, ya. Kita pasti orang-orang yang suka berdoa. Tetapi apakah kita sudah melakukan sesuai dengan makna kata daripada berdoa? Kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan, kita mengevaluasi diri kita, lalu kita mencari kehendaknya. Bukan kehendak kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali di dalam doa Bapak Ibu Saudara tanpa sadar, ya saya percaya tanpa sadar semuanya. Kita ketika dalam pergumulan, kita merindukan sesuatu, kita minta sesuatu sama Tuhan, kita masuk kamar kita tutup pintunya, kita kunci Bapak Ibu Saudara, lalu kita berseru sama Tuhan sambil menangis, ya. Supaya apa? Menerima belas kasihan Tuhan. Ngerang sama Tuhan, Tuhan tolong. Tapi setelah demikian Bapak Ibu Saudara, kita langsung mengajukan permintaan kita. Betul? Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Ya. Seringkali kita doa itu langsung kepada intinya, Tuhan tolong saya. Saya punya utang banyak nih Tuhan. Udah deadline, harus dibayar pinjol saya. Kalau enggak nanti debt collector datang ke rumah saya. Tuhan, ini pernikahan saya sudah berantakan. Istri saya mengajukan atau suami saya mengajukan cerai. Rumah tangga saya bisa berantakan. Tuhan tolong saya. Bukan hanya kita langsung minta tolong sama Tuhan, kita minta apa yang kita mau sama Tuhan, tapi seringkali Bapak Ibu Saudara tanpa sadar ketika kita berdoa, kita tuh kayak bikin proposal sama Tuhan. Ya, kita kasih tahu caranya, kita tentukan deadline-nya, gini loh caranya Tuhan. Supaya bisnis saya bisa tertolong, supaya bank ini bisa mencairkan dana buat perusahaan saya. Ya. Kalau enggak, si engkau ini harus bayar hutangnya Tuhan. Kalau dia enggak bayar hutangnya, perusahaan saya enggak bisa jalan lagi Tuhan. Dan deadline-nya kita kasih sama Tuhan. Minggu depan Tuhan harus Tuhan kasih sama saya. Kalau Tuhan enggak tolong saya, wah. Bukan cuma kasih proposal Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kasih deadline sama Tuhan, kita ancam Tuhan, betul? Kalau enggak ada pertolongan dari Tuhan, saya enggak akan persekutuan Raja Wali lagi Tuhan. Saya enggak akan ke gereja lagi Tuhan. Tuhan enggak sayang sama saya. Siapa suka begitu Bapak Ibu Saudara? Ya tanpa sadar kita melakukan itu. Saya percaya tanpa sadar Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena kan panik, ya kan? Butuh pertolongan tuh panik Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita mau mengerti bahwa di dalam berdoa ada 3 aspek penting yaitu kerendahan hati, mengevaluasi diri dan memohon kehendaknya. Kerendahan hati itu bicara tentang apa? Kita mereposisi keadaan kita. Kita mereposisi status kita di hadapan Tuhan. Ya. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, seolah-olah ya kita ini tuannya, Tuhan itu hambanya. Ya kan? Tuhan pokoknya harus tolong saya. Caranya harus kayak gini Tuhan. Deadline-nya tanggal sekian Tuhan. Kalau enggak gitu kan ya, seolah-olah kita tuannya, Tuhan adalah hambanya. Tuhan harus mengerjakan apa yang kita mau. Tetapi lewat pengertian Palal Bapak Ibu Saudara, kita mereposisi status kita di hadapan Tuhan. Tuhan, engkaulah tuannya, akulah hambanya. Ya. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang berkuasa, akulah yang harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lalu yang kedua ada kata mengevaluasi diri. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh di dalam pergumulan, itu semua adalah kesalahan kita sendiri, betul gak? Salah mengambil keputusan, ya. Salah bertindak, salah merespon. Karena apa? Karena emosi, karena keegoan kita, karena pengen menang sendiri, betul gak? Akhirnya apa? Kita jatuh dalam masalah. Sehingga ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, ada evaluasi diri di sana. Tuhan, kenapa ya ini bisa terjadi? Apakah saya terlalu sombong? Apakah saya ini terlalu tamak ya Tuhan? Apakah mungkin karena saya ini nggak bisa menguasai diri saya sehingga hutang saya begitu banyak? Lalu yang ketiga adalah kita memohon apa? Kehendaknya Tuhan. Ya, bukan kehendaknya kita. Mungkin kita udah benar datang dengan rendah hati gitu ya, Tuhan, saya ini hamba-Mu, Tuhan yang berdaulat dalam hidup saya. Lalu memang saya salah Tuhan, tapi Tuhan harus melakukan keinginan saya, ya.
Pokoknya tahun ini harus dapat pasangan hidup Tuhan. Ya, 2 hal udah benar Bapak Ibu Saudara, tapi yang terakhir kita salah. Kita menginginkan apa yang kita kehendaki. Jadi kata palal Bapak Ibu Saudara punya pengertian adalah kita bersepakat dengan kehendak Allah. Boleh katakan kanan kirinya, bersepakat dengan kehendak Allah. Ya, supaya saudara paham pengertian tentang doa, bahwa doa itu adalah kita bersepakat dengan Allah atau dengan kehendak Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ternyata kata doa pertama ya, muncul di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Ya, Alkitab mencatat kata palal atau berdoa di dalam Kejadian 20 ayat yang ke-7. Kapan itu terjadi Bapak Ibu Saudara? Yaitu ketika Abraham sedang menghadapi permasalahan. Permasalahannya adalah istrinya Sarah diambil oleh orang istrinya, ya kan? Nah, ketika istrinya diambil orang, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan Abraham? Dia datang dengan kerendahan hati sama Tuhan dan dia mengevaluasi dirinya, Tuhan saya salah. Karena waktu datang ke kota ini saya bilang sama istri saya, kamu ngaku aja saudara saya, betul? Dan akhirnya apa? Lalu Abraham minta sama Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki untuk aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan supaya bisa menolong istri saya? Nah, jadi Abraham pada waktu itu melakukan yang namanya palal, sehingga dikatakan kembalikanlah istri orang itu kata Tuhan, sebab dia seorang nabi, ia akan palal untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Ya, jadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, kata palal pertama kali, kata kesepakatan antara manusia dengan Allah, itu terjadi ketika Abraham berdoa untuk meminta Sarah istrinya dikembalikan. Nah, next berikutnya. Nah, jadi di sini kita mengerti bahwa berdoa itu Bapak Ibu Saudara bukan supaya Tuhan memenuhi kehendak kita, tetapi berdoalah supaya apa? Kita yang memenuhi kehendaknya Tuhan. Kita yang harus sepakat sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan Tuhan yang harus bersepakat dengan keinginan kita. Yang mengerti boleh katakan amin. Next. Nah, setelah kita mengerti Bapak Ibu Saudara apa itu doa, nah kita mungkin mengenal istilah PPW ya. Pray, praise and worship. Doa, pujian, penyembahan. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini itu dibedakan masing-masing. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita mulai memuji Tuhan, naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, mari kita menyembah bersama-sama ya. Doa, pujian dan penyembahan seolah-olah hal yang terpisah. Berdoa itu sendiri, memuji itu sendiri, dan menyembah itu sesuatu yang sifatnya sendiri. Atau seringkali kita campur adukan semuanya Bapak Ibu Saudara, tanpa kita mengerti makna dari masing-masing kata tersebut. Nah, sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu istilah palal, ternyata pray dan praise itu, ya, doa dan pujian harus ada di dalam yang namanya worship, penyembahan. Kenapa kita salah dalam berdoa? Karena kita hanya pray Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita salah dalam menyanyi pujian kepada Tuhan? Karena kita hanya praise di hadapan Tuhan. Tapi kita harus punya yang namanya worship. Nah, apa beda dari ketiga ini Bapak Ibu? Kita lihat slide berikutnya. Doa dan pujian Bapak Ibu Saudara itu adalah tindakan kita. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan kata-kata ketika kita berdoa. Kita memberikan perkataan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Tetapi dalam pujian kita memberikan nyanyian di hadapan Tuhan, ya. Nah, apa yang kita ungkapkan? Yang kita ungkapkan di dalam doa adalah apa yang kita pikirkan. Ketakutan kita, kekecewaan kita, kemarahan kita, betul gak? Kita doa sama Tuhan apa yang kita pikirkan. Tetapi kalau kita memuji Tuhan, kita mengungkapkan perasaan kita atau hati kita, ya. Kita sedang bersuka cita, kita sedang sedih di hadapan Tuhan, kita sedang bersyukur sama Tuhan. Nah, apa yang kita ungkapkan dalam pikiran kita? Biasanya kebutuhan, ya. Kebutuhan dan permohonan kita, apa yang kita mau Bapak Ibu Saudara, apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan dalam hidup kita. Dan di dalam pujian, apa yang kita ungkapkan? Kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduan hadirat Tuhan, kerinduan untuk merasakan kasih Tuhan atau pengucapan syukur. Ya. Nah, ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bangun? Kita membangun komunikasi sama Tuhan.
Tetapi ketika kita memuji Tuhan, yang kita bangun adalah emosi kita. Kesedihan kita, kemarahan kita, ya, sukacita kita. Nah, pray dan praise Bapak Ibu Saudara, itu membangun komunikasi dan emosi. Tetapi worship atau penyembahan, itu adalah tindakan di mana kita membangun yang namanya relasi dengan Tuhan. Ya, bukan sekedar komunikasi, bukan sekedar emosi, tetapi worship itu membangun hubungan sama Tuhan. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, maka kita bukan berkata-kata, kita bukan menyanyi saja, tetapi kita menundukkan diri kita. Sehingga penyembahan itu bukanlah ungkapan pikiran, bukan ungkapan hati, tetapi menyembah adalah sikap hati di hadapan Tuhan. Ya, sehingga apa? Ketika kita menyembah Tuhan, kita tuh nggak pikirin apa yang kita mau, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pikirin apa yang kita minta sama Tuhan, tetapi yang kita pikirkan adalah keagungan Tuhan, penghormatan akan kemuliaannya Tuhan. Ya, kita sudah nggak terbeban lagi dengan masalah kita. Itulah kenapa kalau kita di dalam KKR, Bapak Ibu Saudara, sering lihat gak ya, dalam KKR itu pendetanya belum naik nih Bapak Ibu Saudara ya, tapi WL-nya udah nyanyi kan, wah semua ikut nyanyi. Ada orang sakit di sana, ada orang stres di sana. Tetapi sebelum pendetanya khotbah, sebelum pendetanya tumpang tangan Bapak Ibu Saudara, tapi ada orang-orang yang sudah disembuhkan. Pernah lihat gak Bapak Ibu? Pernah ya? Tiba-tiba yang di ranjang rumah sakit dia bisa bangkit, yang di kursi roda dia bisa berjalan. Kenapa? Karena yang namanya doa atau pujian itu harus disertai dengan sikap menyembah di hadapan Tuhan. Karena penyembahan itu sikap hati, penyembahan itu bukan tindakan. Kita bisa berdoa tanpa menyembah, kita bisa bernyanyi tanpa menyembah Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita berdoa tanpa penyembahan, itulah yang dikatakan kamu gak menerima apa-apa. Kamu menyanyi tanpa menyembah, kamu gak merasakan apa-apa. Sehingga pulang dari ibadah kita katakan, ini WL-nya kurang naik nih. Padahal panggungnya udah tinggi Bapak Ibu Saudara. Kurang naik kemana lagi coba? WL-nya nih kurang bagus nih suaranya nih. Bukan masalah WL, bukan masalah alat musik, tetapi sikap hati kita di hadapan Tuhan. Sehingga jangan heran ketika kita ibadah, ada orang yang bisa nangis Bapak Ibu Saudara. Dia bisa nangis, dia bisa disembuhkan Tuhan, bisa dipulihkan Tuhan. Tapi ada orang yang tertidur di dalam ibadah. Dia nggak nerima apa-apa, sampai pulang ibadah pun dia nggak tahu yang dikhotbahkannya apa. Dia nggak merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan bicara tentang sikap hati. Ya. Saya kasih contoh doa tanpa penyembahan, istilahnya seperti ini Bapak Ibu. Kita minta sama Tuhan, tapi kita nggak bangun hubungan sama Tuhan. Kita jalan-jalan di mall misalkan ya, kita jalan-jalan di mall, lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil menghampiri kita. Dan dia bilang gini, Om, beliin saya mainan dong Om, harganya 1 juta nih, hari ini ulang tahun saya. Kira-kira kita kasih gak Bapak Ibu Saudara? Enggak kan, ini anak siapa gitu ya. Mana papa mama kamu? Beliin dong Om, 1 juta doang Om. Kita nggak mungkin beliin, kenapa? Karena nggak ada hubungan, betul ya? Walaupun dia minta sesuatu sama kita, kita mampu kasih Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita berdoa dengan penyembahan, itu seperti orang yang punya hubungan sama kita. Ketika anak kita jalan-jalan di mall, tiba-tiba dia tarik tangan kita, papi, aku mau itu dong, kita beliin nggak? Berapapun harganya mungkin kita kasih sama anak kita, kenapa? Kita punya hubungan sama dia, betul ya? Itulah doa dengan hubungan Bapak Ibu Saudara. Pray yang disertai dengan yang namanya worship di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena doa membangun komunikasi, tetapi yang namanya worship kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Sama halnya dengan pujian Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memuji Tuhan ya, tanpa menyembah, sama istilahnya dengan kita mungkin pulang dari sebuah pesta gitu ya. Lalu tiba-tiba di lampu merah ada seorang pengamen menghampiri kita. Lalu dia nyanyi Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu biasanya ya. Ibu-ibu di pinggir jendela kacanya, lalu ada pengamen pakai gitar Bapak Ibu Saudara, lalu dia menyanyikan, oh cantik gitu ya. Lalu melihat ke wajah kita, kira-kira ibu-ibu di sini tersipu-sipu malu gak? Hah? Berbunga-bunga gak hatinya dikatakan cantik oleh pengamen? Saya mau tanya coba. Hah? Enggak toh. Kenapa? Karena gak ada hubungan, benar ya? Mau dia ngomong cantik bagaimanapun gak ada hubungan.
Mau secantik apapun kita dandan pulang pesta Bapak Ibu Saudara, tapi kalau pengamen yang nyanyi di sebelah kita nggak merasakan apa-apa. Tapi beda gak kalau kita pulang Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba suami kita nyanyi, oh cantik. Walaupun suaranya fals Bapak Ibu. Gimana perasaan kita? Happy kan? Aduh, suami saya puji saya cantik. Itulah nyanyian dengan hubungan Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan, kita bukan hanya berdoa, bukan hanya bernyanyi, tetapi kita harus punya sikap hati menyembah. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang mengerti beri kemuliaan buat Tuhan kita. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih contoh tentang doa dengan penyembahan, yaitu doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang diberikan atau doa yang disarankan oleh si penjawab doa. Yang menjawab doa itu kasih tahu caranya berdoa bagaimana. Itulah doa Bapa kami Bapak Ibu Saudara. Kira-kira doanya dijawab gak kalau kita doa Bapa kami? Pasti dijawab, betul ya? Kayak kita punya orang dalam Bapak Ibu ya, pengen bikin paspor, kasih tahu syarat-syaratnya ini A, B, C, D. Kita penuhin, kira-kira berhasil gak kita bikin paspor? Berhasil ya. Karena apa? Dia ini orang dalam, dia yang meng-ACC bikin paspor. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Dia memberikan contoh dalam berdoa, dan doa di dalam penyembahan itu Tuhan berikan, yaitu doa Bapa kami. Di dalam doa ini Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Jadi doa dalam doa Bapa kami adalah doa di mana kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita mengevaluasi diri kita, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi dikatakan apa? Jadilah apa? Kehendakmu. Ya. 3 aspek tadi terpenuhi semuanya. Kita merendahkan diri, kita mengevaluasi diri, dan kita mencari kehendak Tuhan. Nyanyian dengan penyembahan di dalam Alkitab dicontohkan dalam kisah Paulus dan Silas ketika di kota Filipi. Paulus dan Silas Bapak Ibu Saudara, karena seorang wanita penenung, ya, dia masuk ke dalam penjara, bahkan dalam tahanan yang paling dalam, yang paling sulit untuk keluar untuk seorang tahanan. Nah, apa yang terjadi? Gak ada kemungkinan mereka keluar. Tapi mereka dipenjarakan tanpa kesalahan. Ya, pasti mereka pengen bebas dong. Aduh, bukan salah saya nih, saya harus dibebaskan. Saya nggak melakukan pelanggaran apa-apa, kenapa kita ditangkap? Tapi di dalam Alkitab, dalam kisah para Rasul 16, Bapak Ibu Saudara, tidak satu kata pun kita mendengar dari Paulus dan Silas bahwa dia minta sama Tuhan untuk dibebaskan. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia hanya menyembah. Dia tidak berdoa Bapak Ibu Saudara, tapi dia apa? Dia menyembah. Di dalam penyembahan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ternyata dikatakan di dalam kisah para Rasul 16 ayat yang ke-25, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Perhatikan, mereka cuma nyanyi dengan sikap hati menyembah. Mereka tidak berdoa apa-apa, dia nggak minta apa-apa sama Tuhan, tetapi terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Inilah kuasa daripada doa di dalam penyembahan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ketika mereka menyanyi, mereka nggak berdoa. Mereka nggak minta mereka dilepaskan, tapi Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Ya. Kalau kita berdoa ada gempa bumi, mungkin kebetulan Bapak Ibu, ya kita di Sesar Lembang misalkan. Tapi kalau gempa bumi yang disertai dengan pintu penjara yang terbuka, gempa bumi yang disertai dengan belenggu yang bisa terlepas, itu bukan gempa bumi biasa, tetapi gempa bumi yang luar biasa. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Doa dengan penyembahan, pujian dengan penyembahan adalah kunci bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Next. Jadi berdoa itu Bapak Ibu Saudara adalah kita meminta apa yang baik menurut kehendak kita. Tetapi ketika kita menyembah di hadapan Tuhan, kita sedang menerima yang terbaik menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Amin. Jadi punyalah sikap hati menyembah. Waktu kita berdoa, waktu kita menyanyikan pujian. Sebab ketika kita menyembah Tuhan, maka bukan apa yang kita minta. Mungkin kita mendapatkan yang baik yang kita minta, tetapi Tuhan katakan, aku punya yang terbaik. Aku punya yang lebih baik. Tuhan mau berikan buat kita semua. Yang mengerti boleh katakan amin sekali lagi. Next berikutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, doa itu perlu konsisten ya.
Seringkali anak Tuhan, udah berdoa belum? Udah. Kapan? Bulan lalu saya doa. Kamu mau dipulihkan Tuhan Kak? Mau. Ayo masuk menara doa. Udah. Kapan? Minggu lalu saya masuk menara doa. Ya, doa itu perlu konsisten Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa Tuhan pernah bilang di dalam Lukas 18 ayat yang ke-1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa tanpa jemu-jemu, berdoa tanpa menyerah, berdoa tanpa putus asa Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah kisah perumpamaan di mana Tuhan katakan ada seorang hakim yang tidak benar. Hakim ini dikatakan tidak takut siapapun juga. Dia nggak takut sama Tuhan, dia nggak takut sama orang-orang Bapak Ibu Saudara. Lalu tiba-tiba datanglah seorang janda menghampiri dia dan minta dibela perkaranya. Sehari nggak dijawab, nggak diwaro Bapak Ibu Saudara. Kedua nggak diwaro lagi. Tapi berhari-hari dia datang, lalu apa yang terjadi? Kata Tuhan, karena hakim ini nggak mau direpotin oleh orang ini, maka diberikanlah apa yang dia mau. Saudara bayangkan, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak takut siapapun, tidak menghormati siapapun, dia bisa memberikan kepada orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa dengan dia. Nah lalu Tuhan membandingkan hakim tersebut dengan dirinya. Maka dikatakanlah di dalam ayat 7 sampai dengan 8, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya? Ya. Hakim ini, saudara, punya sifat yang sangat bertolak belakang dengan Allah. Dan yang kedua, janda ini nggak punya hubungan dengan hakim ini. Tetapi Tuhan katakan Allah yang pengasih, dia membenarkan orang-orang pilihannya. Orang-orang yang punya hubungan dengan dia. Yang berseru siang dan malam kepadanya. Dan apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera apa? Membenarkan mereka. Ya. Dalam terjemahan lain, akan segera menjawab mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, garis bawah ini Bapak Ibu Saudara, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Ya. Jadi seringkali kenapa ketika kita berdoa, Tuhan jawab. Tapi kenapa waktunya tidak sesuai dengan waktu kita Bapak Ibu Saudara? Ternyata Tuhan mau untuk kita apa? Menumbuhkan iman kita. Kenapa kita perlu berdoa secara konsisten? Karena ternyata konsistensi itu membangun iman. Jika anak manusia itu datang, ngapain anak manusia datang? Memberikan apa yang kita minta Bapak Ibu Saudara. Memberikan apa yang menjadi kehendak Allah. Menyembuhkan kita, memulihkan kita. Dia datang untuk memberikan jawaban doa. Tetapi apa yang dia cari? Iman. Itulah kenapa kita perlu konsisten di dalam berdoa. Sebab konsistensi membangun iman kita. Amin. Nah, saya mau kita melihat sebuah peristiwa di dalam Alkitab, yaitu kisah tembok Yeriko, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu apa itu doa, kita punya sikap hati menyembah di dalam berdoa, dan Tuhan jawab doa kita Bapak Ibu Saudara, maka hari ini kita mau melihat apa itu kehendak Tuhan. Ya, apakah jawaban Tuhan di dalam kehendak Tuhan ketika kita menerima jawaban doa. Dalam kisah Yosua 6 Bapak Ibu Saudara, yaitu ketika bangsa Israel, mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Nah ketika mereka mau masuk, apa yang terjadi? Ternyata tembok kota Yeriko, Bapak Ibu Saudara, pintu gerbangnya tertutup rapat. Ya, sehingga mereka yang sudah mempersiapkan hati mereka, mempersiapkan mental mereka untuk merebut kota tersebut, tiba-tiba kandas Bapak Ibu Saudara. Ya, ternyata apa yang mereka mimpikan, apa yang sudah mereka rencanakan, semuanya itu sia-sia. Tidak berhasil menurut rancangan mereka. Dikatakan apa? Bahwa pada waktu itu tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Yosua. Dia memerintahkan sesuatu kepada Yosua, dikatakan haruslah kamu mengelilingi kota itu, ya ini prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saudara perhatikan dengan baik. Orang Israel, mereka sudah punya rencana. Ya. Rencananya apa?
sejak di seberang sungai Yordan, mereka mau mengalahkan dan menguasai kota Yeriko. Bagaimana caranya? Caranya adalah mereka masuk, menyerang melalui pintu-pintu gerbang kota. Kapan itu terjadi? Hari itu juga. Hari itu juga mereka harus memenangkan pertarungan tersebut dan menguasai kota Yeriko. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang mereka rencanakan tuh nggak sesuai, Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka rencanakan tuh berantakan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa kenapa ini nggak sesuai dengan yang kita harapkan, tiba-tiba Tuhan kasih perintah sama Yosua seperti ini. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita datang di hadapan Tuhan, kita minta sesuatu sama Tuhan. Kita bikin planning di hadapan Tuhan, saya mau begini, mau begini, mau begini. Nanti tolong Tuhan ya caranya begini, begini, begini. Itu doa yang tadi Bapak Ibu Saudara ya. Doa yang tanpa sadar kita lakukan. Bahkan kita kasih deadline sama Tuhan, harus hari ini Tuhan, harus minggu depan Tuhan. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan jawab doa kita, apa yang Tuhan kerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sama halnya dengan kisah tembok Yeriko ini. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa ketika mereka diperhadapkan kepada situasi yang gak mungkin, Tuhan perintahkan mereka untuk mengelilingi kota itu. Ya, next berikutnya. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika ada kehendak Tuhan, ada God's will, ya, ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, menjawab doa kita, saudara perlu mengerti 3 hal ini. Yang pertama adalah waktunya Tuhan. Yang kedua adalah caranya Tuhan. Dan yang ketiga adalah rencananya Tuhan. Orang Israel, mereka berpikir hari itu juga mereka bisa menguasai kota Yeriko. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan katakan kamu harus kelilingin kota itu. Ya, 6 hari lamanya dan di hari yang ke-7 kamu mengelilingi 7 kali. Kenapa harus 7 hari Bapak Ibu? Pernah gak bertanya demikian? Ketika kita baca Alkitab, pernah gak tanya kenapa sih Tuhan harus 7 hari? Memang Tuhan gak bisa lakukan 3 hari Bapak Ibu Saudara? Memang Tuhan gak bisa lakukan dalam 1 hari? Ya. Kalau misalkan dilakukan dalam 1 hari, mungkin kan Tuhan lebih hebat, benar gak ya? Daripada 7 hari. Oh 1 hari lebih hebat Tuhan, kenapa harus 7 hari? Ini bicara tentang waktu Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringkali waktu kita gak sama dengan waktunya Tuhan. Mungkin buat kita deadline-nya minggu depan. Tapi kata Tuhan enggak, masih ada waktu. Bisa bulan depan. Ya. Bukan lagu Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bukan hari ini bukan ya. Tapi Tuhan mau kasih tahu bahwa waktu kita sama waktu Tuhan itu berbeda. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang kedua, kenapa harus mengelilingi tembok Yeriko? Ya. Bisa gak orang Israel hanya duduk di depan pintu gerbang lalu temboknya runtuh? Bisa. Bisa gak mereka mungkin bernyanyi-nyanyi tapi gak perlu mengelilingi tembok itu Bapak Ibu Saudara? Bisa. Tuhan bisa lakukan, tetapi kenapa kadang Tuhan kasih cara yang di luar nalar kita, di luar apa yang kita pikirkan. Itulah yang dikatakan dengan God's way atau caranya Tuhan. Yesaya 55 ayat 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Mungkin buat kita caranya harus lewat sini Tuhan, ya. Pasti masalah saya selesai, tapi Tuhan bilang enggak. Caranya harus lewat sini, harus muter lewat sini dulu, baru masalah kamu selesai. Ya. Seringkali Tuhan punya cara yang berbeda dengan cara kita Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa banyak orang, kadang ketika kita berdoa, kita sudah tetapkan cara-caranya sama Tuhan. Harus A, B, C ya Tuhan. Dan kita menunggu A Bapak Ibu Saudara, ini A-nya kapan ya? A-nya aja belum muncul, apalagi B-nya gitu kan ya. Kok Tuhan gak jawab doa saya? Tapi Tuhan katakan, aku gak pakai cara ABC, aku pakai caranya DEF. Ya. Sehingga ketika kita menunggu A, kenapa yang muncul D? Itulah God's way Bapak Ibu Saudara. Itulah caranya Tuhan. Ya. Seringkali Tuhan dalam hidup kita, dia minta kita melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita. Saudara ketika dalam kekurangan, saudara katakan, Tuhan pulihkan ekonomi saya. Ketika kita bilang sama Tuhan minta dipulihkan ekonomi, Tuhan bilang apa? Kamu nabur, ya. Kamu nabur yang banyak. Kamu berbagi sama orang miskin. Masuk akal gak Bapak Ibu Saudara? Enggak. Karena kalau pakai cara kita supaya ekonomi saya pulih, maka saya harus irit.
Ya, saya harus pelit sama orang, nggak usah mikirin urusan orang lain, nggak usah nolong orang lain, gitu mungkin ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau kamu mau dipulihkan ekonomi kamu harus nabur. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai, kata Tuhan. Ya, dan kita kadang berpikir bahwa itu nggak mungkin Tuhan, tapi itu cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan hubungan kita dengan orang lain. Orang lain yang salah sama kita, ya, orang lain yang memfitnah kita mungkin. Dan kita minta dipulihkan hubungannya dengan orang itu. Lalu kita berpikir, Tuhan, kalau dia datang sama saya, telepon aja, minta maaf, saya maafin. Maka hubungan saya akan baik-baik saja dengan dia. Tapi Tuhan bilang gini, enggak, kamu yang harus datang sama dia. Kamu minta maaf sama dia. Kira-kira gimana Bapak Ibu Saudara? Mau kita lakukan enggak? Tapi seringkali caranya Tuhan tidak sesuai dengan cara kita. Itulah kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan tuh punya plan, ya, punya rencana. Dan rencana Tuhan seringkali berbeda jauh dengan rencana kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau way itu adalah caranya, tetapi plan itu tujuannya, ya. Tuhan bisa rubah tujuannya. Kenapa? Karena kalau kamu mendapatkan apa yang kamu minta, kata Tuhan, itu bahaya buat kamu. Kalau kamu mendapatkan jodoh yang kamu minta, si A, gitu ya, kita kekeh sama Tuhan, pokoknya harus si A Tuhan, ganteng, ya, kaya raya, orangnya baik kelihatannya, pokoknya harus sama si A. Tapi kata Tuhan, enggak, bukan dia. Kamu enggak tahu 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi, betul? Seringkali Tuhan rubah goalnya, bukan dia, ini pasangan kamu. Sama halnya dengan kehidupan kita tuh, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam pekerjaan, pokoknya saya harus kongsi sama dia Tuhan, ya. Orangnya baik, selalu berhasil di dalam bisnis. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu enggak kongsi. Kamu harus kerja sendiri. Aku akan memberkati kamu ketika kamu jalan sendirian. Ya, itu plan-nya Tuhan. Itulah kenapa dalam Yeremia dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam kasus tembok Yeriko, Bapak Ibu Saudara, orang Israel mengharapkan hari itu juga dia menang. Tapi Tuhan katakan enggak, waktunya 7 hari. Mereka berpikir caranya adalah masuk melalui pintu gerbang. Tuhan katakan enggak, caranya kamu harus mengelilingi tembok tersebut. Tujuan mereka adalah apa? Mereka menguasai kota Yeriko, menduduki kota itu, dan mereka memiliki benteng yang sangat kuat pada waktu itu. Tapi Tuhan katakan enggak, ya. Aku enggak mau kamu menguasai benteng itu, kata Tuhan. Kamu harus mengelilingi tembok itu sehingga aku meruntuhkannya. Supaya apa? Supaya orang Israel, mereka tidak berharap kepada tembok Yeriko. Kalau Tuhan gak pernah runtuhkan tembok Yeriko, Bapak Ibu Saudara, Yeriko akan menjadi benteng pertahanan orang Israel dan bukan lagi Tuhan yang menjadi benteng pertahanan mereka. Yang mengerti boleh katakan amin. Nah, seringkali Tuhan rubah goalnya. Ketika kita doa sama Tuhan, Tuhan kenapa ya? Kok kerjaan saya nggak seperti yang saya mau. Saya pengennya jadi pengusaha. Kenapa kok saya jadi pendeta? Kenapa saya pengen jadi pedagang, tapi kok kenapa saya akhirnya jadi pelayan Tuhan? Ya. Kenapa goalnya Tuhan rubah, Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan katakan apa? Rancangan yang aku berikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita minta sama Tuhan. Yang kita pikir, oh itu pasti baik. Itu pasti menyenangkan hati saya. Itu pasti akan membuat saya terkenal. Membuat saya dihormati orang. Tapi kata Tuhan, kalau kamu dapat itu, ya kamu. Sehingga Tuhan rubah goalsnya. Ya, saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, berarti yang lalu ya. Anak saya umur 9 tahun, saya mendapat anak saya itu 7 tahun, saya pacaran sama istri saya 7 tahun, 14 tambah 9 berapa? 23 tahun. Ya, kurang lebih 25 tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini aslinya Bandung, ya, cuman orang tua saya itu pindah ke Tangerang. Jadi saya dibesarkan di Tangerang sampai saya SMP, dan ketika saya SMP, lalu saya mulai planning hidup saya. Ya, saya berpikir saya mau masuk universitas yang bagus. Jadi pada waktu itu saya cari universitas, Bapak Ibu Saudara, dan saya mendengar Unpar itu universitas yang bagus. Karena saya ini basicnya Katolik, jadi keluarga saya itu dari Katolik. Jadi saya cari universitas Katolik yang bagus dan ternyata Unpar lah yang paling bagus pada waktu itu. Jadi apa yang saya rencanakan, saya
mau pindah ke Bandung. Saya cari sekolah Katolik swasta terbaik di Bandung. Setelah saya lulus dari sana, saya akan mencari kampus Katolik terbaik, yaitu Unpar. Itu planning saya, Bapak Ibu Saudara. Caranya gimana? Saya cari SMA terbaik, Aloysius. Lalu saya akan masuk ke universitas terbaik, yaitu Unpar. Itu yang saya rencanakan. Caranya seperti itu cara saya. Berjalanlah waktu, Bapak Ibu Saudara, saya pindah dari Tangerang ke kota Bandung tahun 1996 kurang lebih. Saya masuk SMA di Aloysius, ya. Dan saya di sana berusaha sebaik mungkin supaya dapat name yang paling baik, Bapak Ibu Saudara, sehingga saya bisa mudah masuk ke Unpar. Di tahun-tahun pertama kelas 1 merah saya banyak, ya, di Aloysius banyak sekali. Ternyata, waduh, levelnya lebih tinggi daripada di Tangerang, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa ngimbangin kan. Jadi saya mulai saya les, dan masuk kelas 2 nilai saya mulai membaik. Ya. Masuk kelas 3 saya sempat ranking 2, Bapak Ibu Saudara. Ya. Harusnya ranking 1, tapi karena nilainya sama dengan teman sekelas saya perempuan, ya, guru saya bilang, kamu ngalah ya, lelaki ngalah sama perempuan. Jadi teman saya ranking 1, saya ranking 2. Tapi saya cukup bangga dengan itu, Bapak Ibu Saudara. Ada perkembangan dalam pendidikan saya, sehingga saya berpikir bahwa ini rencana saya akan berhasil. Ya, saya pasti akan masuk Unpar. Nah, saya lalu berusaha untuk cari bimbel yang bagus, supaya saya bisa dengan mudah masuk ujian saringan masuk di Unpar. Jadi saya ikut bimbel, Bapak Ibu Saudara, di Jalan Bau Reksa, saya masih ingat di sana. Saya ikut bimbel dan saya minta sama orang tua saya gini, siapkan uang pembangunan yang cukup banyak. Ya. Karena kalau nilai saya nggak membantu, uang sumbangan bisa membantu. Dulu kan gitu ya, kalau kuliah ya. Jadi orang tua saya udah kasih uang, saya ikut bimbel, sesuai dengan rencana saya masuk SMA terbaik, nanti masuk Universitas Katolik terbaik. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, saya nggak keterima di Unpar. Ya. Saya sudah siapkan uang sumbangan, saya sudah belajar, sudah bimbel, dan saya kecewa sama Tuhan waktu itu. Tuhan, kok saya nggak dapat apa yang saya mau? Ya. Padahal saya sudah planning dengan baik, dan saya sudah berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya saya pakai plan B, yaitu saya masuk Maranatha. Di Maranatha saya masuk dengan kekecewaan, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak kasih uang sumbangan dan saya nggak bimbel. Ya. Jadi saya belajar seadanya saja. Saya masuk ke sana, ujian saringan masuk, keterima, Bapak Ibu Saudara. Ya. Di Unpar saya belajar, kasih uang sumbangan besar, nggak masuk. Saya di Maranatha saya nggak belajar, nggak kasih uang sumbangan, saya masuk. Ya. Dan saya akhirnya melanjutkan kuliah di Maranatha sambil saya nggak tahu Tuhan tuh maunya apa. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Tuhan rubah goalsnya saya. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Amin. Tuhan punya rancangan, dikatakan apa? Hari depan yang penuh harapan. Di Maranatha lah saya ketemu pasangan hidup saya. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Kalau enggak Tuhan pindahkan saya ke Maranatha, Bapak Ibu Saudara, saya nggak ketemu dengan istri saya yang sekarang. Dan kalau saya nggak ketemu dengan istri saya yang sekarang, mungkin saya nggak jadi pendeta hari ini. Saya percaya semua rencananya Tuhan. Amin. Itulah God's plan. Ya. Seringkali Tuhan rubah goalsnya. Jadi jangan kecewa ketika waktunya nggak sesuai dengan waktu kita. Caranya nggak sesuai dengan cara kita. Dan rencananya nggak sesuai dengan rencana kita. Next slide berikutnya. Waktu Tuhan, cara Tuhan, dan rancangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ya. Saya minta mundur kembali ke slide sebelumnya. Saudara perhatikan dengan baik. Kata waktu Tuhan, di sana dikatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi di kalimat terakhir dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami apa? Pekerjaan. Ya. Jadi waktu Tuhan itu berkaitan dengan caranya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan. Dan caranya Tuhan itu berkaitan dengan rencananya Tuhan. Itulah kenapa di dalam Yesaya dikatakan rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Jadi cara Tuhan berkaitan dengan rencana dia. Bahkan di dalam Yeremia dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Di kalimat terakhir dikatakan, aku memberikan kepadamu apa? Hari depan. Bicara tentang waktunya Tuhan. Di mana waktu itu adalah waktu yang terindah, waktu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Yang mengerti boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Next slide berikutnya. Ya. Waktu Tuhan, cara Tuhan, rencana Tuhan.
satu kesatuan. Kita nggak bisa intervensi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam berdoa, kita itu mencari yang namanya kehendak Tuhan. Nah ternyata God's will itu sama artinya dengan righteousness atau kebenaran. Saudara sering dengar istilah hidup di dalam kebenaran. Tahu? Apa artinya hidup di dalam kebenaran? Hidup di dalam kebenaran artinya apa? Kita hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Hidup di dalam waktunya Tuhan, caranya Tuhan, dan rancangannya Tuhan. Matius 3 ayat 15 Bapak Ibu Saudara, Yesus mengatakan demikian, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan apa? Seluruh kehendak Allah. Ya. Tetapi dalam King James Version dikatakan fulfill all apa? Righteousness. Jadi kehendak Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran Tuhan adalah kehendak Allah. Waktunya Tuhan, caranya Tuhan, dan rancangannya Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Slide terakhir Bapak Ibu Saudara. Kita perlu membangun kehidupan doa yang konsisten. Ya. Kita perlu punya pengertian doa yang benar. Kita harus tahu bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan kita harus tahu apa yang Tuhan lakukan ketika Dia menjawab doa kita. Kehendak Tuhan bicara tentang waktu, cara, dan rencana Tuhan. Ketika kita membangun kehidupan doa yang konsisten, kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk menumbuhkan iman kita. Sehingga kita mengerti dan sepakat dengan kehendak-Nya sampai kita menerima yang terbaik yang Tuhan sediakan. Berkat yang besar memerlukan iman yang besar. Amin. Berkat yang luar biasa memerlukan iman yang luar biasa. Tuhan mau kita konsisten di dalam berdoa. Sebab Tuhan tahu yang mau Dia berikan sesuatu yang besar. Kamu perlu persiapkan imanmu sampai Tuhan nyatakan kemuliaannya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Sudah belajar sesuatu hari ini? Kita belajar tentang doa Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan, kamu berdoa tapi kamu gak nerima apa-apa. Ini bukan bicara soal doa makan Bapak Ibu. Bukan bicara soal doa pagi. Tetapi ini bicara tentang doa pergumulan dalam hidup kita. Mungkin di antara kita bertahun-tahun bergumul sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Hari ini kita mengerti bahwa Alkitab mengatakan, kamu berdoa, tapi kamu salah berdoa. Kamu gak nerima apa-apa. Tapi kita sudah berdoa, tapi apa yang kita dapatkan gak sesuai dengan yang kita harapkan. Saudara harus tahu bahwa Tuhan punya waktu yang berbeda dengan waktu kita. Kita gak bisa paksakan Tuhan dengan waktu kita. Kita gak bisa paksakan intervensi Tuhan dengan caranya kita. Bahkan Tuhan kadang rubah goals-nya. Tuhan rubah tujuannya. Sebab Dia tahu bukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik buat hidup kita. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan nikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat
hanya kemuliaan-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, Tuhan mau kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kalau Tuhan ingatkan ada kesalahan, pelanggaran, doa yang kita simpan, mungkin orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam. Ada luka di dalam hatimu, ada kepahitan, ada dendam, ada kebencian yang kau simpan hari ini. Tuhan katakan, lepaskan pengampunan buat mereka. Lepaskan berkat buat mereka. Lepaskan, bersihkan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau perlu dilayakkan untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Demikian juga kalau kita ingat ada orang-orang yang bersalah kepada kita, kita ampuni mereka. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita dengan cuma-cuma. Baiklah kita mengampuni mereka dengan kemurahan hati kita, dengan ketulusan hati kita. Supaya kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami. Baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, hati, pikiran, perasaan, perencanaan, rancangan apapun yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan, ampuni dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk masuk perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan terima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berkata-kata terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penebusan. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang menyembuhkan kami. Darah-Mu yang memulihkan kami ya Tuhan. Darah yang memerdekakan setiap kami. Darah yang membebaskan kami dari segala dosa. Dan darah yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan buat kami semua. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Tuhan terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh dan darah kami. Menyucikan, menguduskan, menyembuhkan kami semua.
Terima kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau yang memberkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, apapun yang sedang mereka gumuli dalam kehidupan mereka, kami percaya tangan Tuhan menyertai mereka. Biarlah mereka punya kehidupan doa yang konsisten dalam diri mereka masing-masing. Mereka punya cara berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah punya sikap hati menyembah di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang mereka lakukan. Sebab kami tahu Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami semua. Tetapi sikap hati yang menyembah, Tuhan katakan, Bapa mencari penyembah-penyembah. Penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Dia tidak mencari pendoa-pendoa. Dia tidak mencari pemuji-pemuji. Tapi Bapa mencari penyembah-penyembah. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa kami. Ketika kami datang dengan sikap hati menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan Raja Wali ini. Pakai tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang diubahkan Tuhan. Jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Mereka semakin bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Dewasa secara rohani. Menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Bila keamanan terjadi atas Indonesia Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Bahkan kami percaya tangan Tuhan menyertai Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota Bandung. Berikan keamanan buat kota Bandung Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan, setiap tindakan kriminal apapun, bahkan anarkisme, Tuhan halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan aman kota Bandung, damai kota Bandung. Bahkan pemimpin-pemimpin daerah kami Tuhan, berikan takut akan Tuhan buat mereka. Supaya mereka menjalankan pemerintahan kota ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, mereka yang melayani ya Tuhan. Apapun peran mereka, kami percaya Tuhan membalasnya 100 bahkan 1000 kali lipat ganda. Dan apa yang mereka kerjakan Tuhan perhitungkan dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu di tempat ini, apa yang Nyunyu juga ke Aking, dan semua tim pengembalaan yang ada Tuhan. Urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Biar kapasitas Tuhan perbesar, bahkan iman mereka semakin kuat di hadapan Tuhan. Untuk mengembalakan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami, buka hati kami di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulang terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.